Disebut bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan juga kedisiplinan ketika nanti bertugas di KDKMP dan juga KNMP. Latihan dasar kemiliteran calon pengelola pun dilakukan. Namun setelah adanya 4 korban, evaluasi pelatihan ini didorong banyak pihak sekaligus menimbulkan tanya apakah model pelatihan ini cocok untuk diterapkan kepada warga sipil. Kita akan diskusikan malam hari ini dengan peneliti senior imparsial Al-Araf. Selamat malam Mas Araf. Selamat malam Mbak. Mas Araf, ini kan sebelumnya kita dengarkan bersama ya bahwa Mensesnek mengklaim bahwa Latsarmil ataupun pelatihan dasar militer ini bagi calon manajer ini sebenarnya tidak berat. Tapi faktanya kita lihat ada 4 orang meninggal dunia. Prosedur apa yang sebenarnya menurut Anda kurang lengkap sehingga Latsarmil ini menimbulkan korban? Pertama, pelatihan dasar kemiliteran untuk manajer koperasi Merah Putih sesuatu yang berlebihan dan tidak diperlukan. Jadi sejak awal pelatihan semacam ini sesungguhnya seharusnya ditiadakan. Karena yang dibutuhkan bukan hal itu gitu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun kompetensi dalam konteks koperasi, bukan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, oleh karena itu ini sesuatu yang salah dan keliru. Ini sesungguhnya hanya mempertegas bagaimana rezim membangun ruang militerisasi di dalam ruang sipil gitu. Dan ini tidak sehat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Tugas militer sejatinya ada dilatih dan dididik untuk perang, bukan untuk mengurusin koperasi. Oleh karena sejak awal keterlibatan militer dalam urusan koperasi udah salah dan keliru Mbak. Gitu. Mau melihat dari gagasan mulai Muhammad Hatta sampai sekarang konsep ini adalah salah dan keliru melibatkan militer dalam konteks koperasi Merah Putih dan juga pelatihan dasar kemiliteran. Jadi bukan dievaluasi prosedurnya saja, jadi evaluasi tentang proses pelibatan militer dalam koperasi Merah Putih itu salah dan keliru. Itu bukan TNI. Mas Araf, ini kan sebenarnya calon manajer koperasi ini dilakukan Latsarmil ini, koreksi kalau saya salah begitu ya, tujuannya juga memang para calon manajer ini nanti juga akan dijadikan sebagai komponen cadangan sehingga memang ada Latsarmil yang dilakukan. Menurut Anda hal itu juga masih tidak relevan begitu ya, bahwa memperkuat kepemimpinan, kedisiplinan, semangat pengabdian ini dibangun dari Latsarmil begitu ya? Ya, komponen cadangan sesuatu yang juga tidak dibutuhkan dalam konteks koperasi Merah Putih. Karena sesungguhnya itu justru menimbulkan absurditas tuh konsepnya gitu. Dan dari awal konsep-konsep semacam ini sesungguhnya hanyalah konsep yang hanya membangun ruang militerisasi dalam ruang sipil dan sangat tidak relevan. Harusnya dibangun dalam gagasan koperasi seperti ini adalah membangun kompetensi bagaimana membangun upaya memanajerial koperasi itu supaya tidak korupsi Mbak. Karena kita bisa melihat bahwa penyalahgunaan dalam persoalan-persoalan korupsi di sektor koperasi ataupun sektor kelembagaan negara itu sering terjadi. Ini penggunaan kewenangan yang berpotensi jadi korupsi itu sering terjadi. Jadi kalau saya menyarankan pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan tentang bagaimana membangun manajemen koperasi yang transparan dan akuntabel dan bebas dari korupsi. Siapa yang melatih? Bukan tentara, KPK yang melatih, BPK, lembaga anti korupsi, itu yang kita butuhkan. Karena kita tahu bahwa banyak kasus-kasus yang melibatkan lembaga negara, problem pokok kita hari ini bukan masyarakat tidak dididik pelatihan dasar kemiliteran, problem pokok kita hari ini itu penyelenggara negara dengan proyek-proyek dan programnya seringkali terlibat dalam kasus korupsi. Contoh paling nyata adalah kasus MBG. Jadi yang kita butuhkan bukan pelatihan dasar kemiliteran, tapi pelatihan tentang pemberantasan korupsi, memahami transparansi dan akuntabilitas dalam sektor good governance supaya pelatihan-pelatihan anti korupsi terus yang bekerja. Siapa mereka? KPK, lembaga-lembaga anti korupsi, itu yang harus melatih manajer-manajer ini, bukan militer. Itu sesuatu yang harusnya dipahami oleh negara gitu. Ini menurut saya terjadi kekacauan dalam tata kelola sektor negara khususnya dalam konteks program Koperasi Merah Putih. Pun sesungguhnya Koperasi Merah Putih sendiri dengan melibatkan militer dalam Koperasi Merah Putih itu udah sangat berlebihan sih. Karena itu menyalahi tugas pokok dia dan melebihi dan tidak proporsional dalam konteks operasi-operasi selain perang itu. Jadi menurut saya hari ini kita miris ya, tugas dan fungsi pokok militer yang utama untuk pertahanan justru tertinggal dan mereka sibuk ke urusan-urusan yang non pertahanan yang sifatnya hanya perbantuan, yakni seperti terlibat Koperasi Merah Putih, cetak sawah, begal, menanangani demonstrasi. Wah, ini mengembalikan kita dalam ruang-ruang dan dimensi rezim
seperti Orde Baru zaman dulu. Seharusnya tugas militer adalah untuk pertahanan, bukan ngurusin koperasi, apalagi melalui pelatihan dasar militeran seperti ini. Mas Araf, kalau kita bedah lagi, sebenarnya sudah ada juga liputan dari korespondensi CNN Indonesia, begitu ya, Iwan Hermawan, yang menyebutkan bahwa detailnya Lat Sarmil ini tuh tidak hanya fokus pada baris berbaris, disiplin dan lain sebagainya, tapi juga ada uji kompetensi di sana. Tetapi dikemas dalam bentuk militer. Menurut Anda juga masih kurang tepat begitu ya? Ya karena tidak dibutuhkan hal itu. Lagi-lagi kita butuhkan adalah membangun skill kompetensi tentang dunia bisnis dan usaha dan koperasi. Siapa yang melatih itu? Kampus-kampus jauh lebih relevan, Mbak. Ya kan, fakultas-fakultas ekonomi itu yang melakukan pelatihan terhadap manajer itu. Siapa yang lagi lebih relevan? Tadi saya katakan, apa problem pokok koperasi kita adalah menghindari terjadinya korupsi. Ya. KPK yang melatih dan lain sebagainya. Gak ada hubungannya. Hari ini kita tidak punya persoalan tentang latihan dasar kemiliteran. Persoalan kita hari ini kekuasaan yang sering korup. Oleh karena itu, power to tank korup tadi itu harus dicegah dengan melakukan pelatihan-pelatihan anti korupsi. Yang kedua adalah memastikan tentang bagaimana membangun manajerial bisnis yang baik. Siapa yang melatih? Ya para pebisnis, pakar ekonomi, profesor-profesor ekonomi yang menjelaskan. Tapi kan memang dari awal konsep Koperasi Merah Putih adalah konsep yang membangun militerisasi sipil di ruang koperasi. Dengan memasukkan militer di dalam ruang-ruang Koperasi Merah Putih, itu salah dan keliru. Itu yang kita bilang terjadi proses remiliterisasi dari ruang sipil hari ini. Dan yang paling nyata adalah Koperasi Merah Putih dan jaga demonstrasi kemarin. Ini sesungguhnya sesuatu yang buruk karena hal ini diiyakan oleh Presiden, dan Presiden dalam pidato kemarin dengan bangganya menyatakan bahwa ya bahannya di Indonesia hal ini terjadi, militer terlibat dan polisi terlibat dalam hal-hal seperti Koperasi Merah Putih atau proyek cetak sawah dan lain sebagainya. Buat saya itu sesuatu yang nggak harus dibanggakan oleh Presiden, justru itu sesuatu yang buruk gitu. Karena di dalam negara demokrasi harusnya kita bangga kalau kekuatan pertahanan kita kuat, militer kita kuat. Seperti kalau kita lihat di Iran, tentaranya kuat dalam menghadapi serangan Israel dan Amerika, itu kita sangat bangga. Karena memang tugas militer adalah untuk pertahanan. Ini kok Presidennya bangga untuk memasukkan militer ke dalam ruang-ruang yang bukan tugas pokoknya. Saya menjadi sangat miris sih melihat itu. Kita ingin tentara yang profesional, harusnya tentara fokus pelatihan dan persiapan untuk perang, bukan mengatur pelatihan koperasi dan sebagainya. Yang harus dibangun kekuatan persenjataannya, kesejahteraan prajuritnya, penguatan tentara yang profesionalnya, fokus pada bidang pertahanan. Kenapa? Karena suatu waktu perang sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau itu terjadi, tentaranya sibuk dengan Koperasi Merah Putih, cetak sawah, proyek strategis nasional, jaga demo mahasiswa. Ini sesuatu yang miris. Ini justru akan memperlemah profesionalisme militer itu sendiri. Saya ingin katakan rezim pemerintah ini bukan sedang ingin mendorong profesionalisme militer, tapi justru melemahkan profesionalisme militer dengan melibatkan militer di luar tugas-tugas pokoknya dalam fungsi pertahanan. Tugas militer secara konstitusional bukan untuk pembangunan. Tugas militer secara konstitusional adalah untuk pertahanan. Oke. Menurut Anda berarti beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini justru malah memperlemah profesionalitas dari tentara kita. Mas Araf, kalau kita ingat begitu ya, selain Lat Sarmil ini juga ada pelibatan Taruna Akmil begitu dalam mendidik sekolah rakyat. Mungkin kita bisa ingatkan kembali, Mas, sebenarnya apa sih efeknya ketika latihan dan juga intervensi militer seperti ini ada di ruang sipil? Yang pertama adalah pelemahan terhadap profesionalisme militer itu. Masuknya militer masuk terlalu jauh ruang sipil akan menimbulkan pelemahan terhadap profesionalisme militer itu sendiri. Yang kedua, membuka ruang dominasi militer di dalam ruang-ruang non pertahanan, atau di dalam ruang sipil politik. Apa dampaknya? Itu akan bisa berdampak terhadap dinamika ekonomi. Kita perlu membaca bahwa banyak negara yang militernya dominan di dalam sektor governance, dalam ruang sipil, dalam ruang politik, ekonomi tidak berkembang dan tidak maju karena investasi sulit dan tidak mau masuk dalam rezim-rezim seperti itu. Contohnya Myanmar, Sudan, dan beberapa negara Afrika Selatan. Dan hari ini terjadi, Indonesia dinamika ekonomi carut marut. Karena dinamika tata kelola pemerintahannya tidak dikelola oleh mereka yang memiliki kompetensi. Ya sebagian besar pejabat-pejabat di BUMN dan lain sebagainya diisi oleh jenderal-jenderal aktif yang menurut saya itu salah dan keliru. Termasuk terlibat dalam program cetak sawah, terlibat dalam Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Jadi banyak studi memperlihatkan bahwa dominasi militer di dalam ruang sipil, politik, pemerintahan akan menyebabkan justru ekonomi tidak berkembang. Dan itu dialami oleh banyak negara. Hari ini Indonesia mengalami proses itu karena kondisi ekonomi Indonesia hari ini
juga mengalami pelambatan. Terlepas banyak faktor lain yang membuat ekonomi Indonesia hari ini mengalami pelambatan atau mengalami kerumitan dan bahkan mengalami persoalan-persoalan yang sangat serius gitu dengan harga dolar naik, kebutuhan pokok dan sebagainya. Yang ketiga adalah ini akan membuka ruang militer masuk ke dalam intervensi di sektor-sektor politik. Itu artinya dia bisa akan membangun ruang kekuasaan sebagai ruang baru di luar ruang mereka di bidang pertahanan. Apa yang terjadi? Maka pola-pola dan cara sekuritisasi pendekatan-pendekatan keamanan dengan cara represif akan mungkin terjadi. Yang paling contoh nyata adalah peristiwa kekerasan terhadap Andri Yunus. Karena Andri Yunus kritis terhadap kebijakan kekuasaan dalam hal RUU TNI, sementara kekuasaan mengiyakan militer masuk dalam ruang percobaan sosial politik, akhirnya intelijen strategis terlibat dalam kekerasan terhadap Andri Yunus. Itu fakta nyata ya, bahwa implikasi dari meluasnya militer di luar non pertahanan pasti akan berbarengan dengan meningkatnya kekerasan itu sendiri, dalam halnya seperti kasus Andri Yunus. Laporan terbaru imparsial menyebutkan meningkatnya kekerasan terhadap pembela HAM di rezim pemerintahan ini kurang lebih 200 kali lipat, dan itu seirama dengan menguatnya militerisme di dalam ruang kehidupan sipil politik, Mbak. Sebagai contoh nyata adalah konflik-konflik pertanahan dalam pembukaan lahan untuk kepentingan Koperasi Merah Putih antara militer dan masyarakat yang terjadi di beberapa daerah. Oke, Mas Araf, ini kan artinya Anda berpendapat ini juga bukan evaluasi saja, ini harusnya Latsarmil seperti ini ke warga sipil, khususnya untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, seharusnya ditiadakan saja. Kalau kita bahas yang sekarang, Mas, situasinya sudah ada 4 korban, tadinya 3 korban, kemudian terbaru sekitar beberapa jam lalu bertambah lagi korbannya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa memenuhi hak-hak mereka yang sekiranya jadi korban dalam tanda kutip dalam Latsarmil ini? Pemerintah harus menyetop program ini segera mungkin. Menghentikan program pelatihan dasar kemiliteran kayaknya tidak dibutuhkan. Yang kedua, perlu investigasi yang dalam tentang persoalan korban-korban ini. Saya mendesak kepada Komnas HAM untuk turun. Komnas HAM jangan hanya diam, harus turun gunung karena ada warga sipil yang meninggal. Apakah ada proses kekerasan negara yang dilakukan oleh by omission secara langsung, by commission secara langsung, atau by omission dengan proses pembiaran itu? Kerja Komnas HAM harus menginvestigasi ini. Menurut saya dengan beberapa fakta korban yang ada harus ada investigasi terbuka terhadap kematian mereka. Jangan mendiamkan persoalan-persoalan seperti ini gitu. Ya, ini sesuatu yang bukan hal yang biasa karena ada korban sipil yang tewas dalam proses pelatihan. Jadi perlu ada investigasi independen. Dan saya mendesak Komnas HAM untuk turun menginvestigasi kasus ini. Selain internal militer, tapi Komnas HAM harus juga turun untuk mengecek ini. Apakah ada potensi dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya warga sipil meninggal ketika dalam proses pelatihan dasar kemiliteran. Oleh karena itu, peran Komnas HAM menjadi penting untuk menginvestigasi persoalan ini. Tapi yang jauh lebih penting, harusnya Presiden sadar dengan peristiwa ini, stop program pelatihan dasar kemiliteran, buat dinamika program yang jauh lebih baik. Tapi problemnya pokoknya adalah Koperasi Merah Putih memang dari awal didesain sebagai bentuk bangunan masuknya militer di dalam ruang kehidupan sipil dalam konteks kooperasi. Yang ini salah dan keliru. Jadi secara konsep awal Koperasi Merah Putih sudah salah, secara proses metode pelatihan apalagi salah banget dengan melibatkan militer melatih manajer koperasi tersebut. Oke, baik, kita harapkan memang benar dihentikan begitu ya. Tentunya kita tidak ingin ada lagi korban yang jatuh dan tentunya mungkin bisa ditekankan dan didesak kepada Komnas HAM untuk menginvestigasi korban yang jatuh sehingga kedepannya tidak terulang kembali hal yang sama. Terima kasih telah berbagi pandangan Anda, peneliti senior imparsial Al Araf. Selamat malam Mas Araf, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, selamat malam Mbak.